semati anak. Cerita ini diceritakan oleh penulis dari kisah nyata atau kejadian yang dialami Uma. Ini panggilan kepada ibu yang bercerita tentang hal-hal gaib yang dialami semasa kecilnya. Uma berasal dari kampung di hulu Sungai Kapuas. Kampungnya di pelosok Kalimantan. Saat pertama kali mendengar nama semati anak, saya menduga makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau mati anak. Awalnya saya juga sempat menanyakan ke Bujang Bangket ya, dan ternyata beda ya. Setelah mendengar penjelasan Uma, makhluk ini jelas-jelas berbeda. Semati anak itu berukuran kecil, mirip tuyul, berambut panjang, dengan banyak kepangan di kepala yang menyerupai konde. Lidahnya sedikit panjang, serta memiliki mata besar yang seperti melotot dengan tatapan tajam. Keberadaannya ditandai dengan suara tertawa kecil yang melengking. Nah, kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat, sekitar tahun 1979 bulan Desember. Usia Uma atau ibu saya waktu itu baru 10 tahun. Saat itu tepat pukul 7 malam. Kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus sela-sela dinding rumah. Tidak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak tinggal di humah atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tidak ingat waktu itu ia duduk di kelas berapa, tapi yang dia ingat, malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatan di atas sabak. Nah, zaman itu, buku dan pena itu adalah barang mewah. Jadi anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Saat itulah Ai Karom tiba-tiba mengetuk pintu. Ine buru-buru membuka. Cepatlah ke rumah Long Mila, dia akan melahirkan. Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh ya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Ine adalah panggilan untuk nenek. Nah, Ine dalam cerita ini adalah nenek saya sendiri. Sedangkan Ai Karom adalah tetangga yang berjarak 2 rumah dari rumah Uma. Malam itu dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Ine berjalan ke rumah Long Mira. Saat itu udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sorenya baru saja turun hujan. Abang dan kakak Uma di rumah, ditemani Ai yang sibuk menenun jala ikan. Rumah Long Mila berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah ini, jarak dari rumah Uma paling tidak membutuhkan waktu 10 menit. Tapi perjalanan malam itu terasa lebih panjang. Uma dan Ine harus melewati kebun karet. "Ma, kita dari tadi udah lewat pohon yang ini," kata Uma menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya menjadi semacam batas antara pemilik kebun. "Hus, jangan bicara apapun. Ada yang lagi iseng," kata Ine. Uma pun diam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Mila. Ai Karom sudah di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang, karena harus memberitahu warga lain di sisi lain kampung. "Ada yang nakal ya?" tanya Ai Karom. "Biasa," saut Ine. Uma waktu itu tidak paham. "Sudah berapa lama?" tanya Ine ke salah satu warga lain. 7 jam katanya. Sepertinya ada yang mau anak ini lahir malam. Ternyata itu alasan Ai Karom keliling kampung mengundang warga untuk menjaga-jaga. Uma yang waktu itu masih kecil tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan Ine, "Jangan kemana-mana, jangan berpisah, kamu jangan main belabu." Belabu itu artinya sembunyi. Ya, seperti permainan petak umpet. Ada sekitar 10 orang anak di sana. Ine bersama 2-3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Mila meraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap. Asap tembakau mengepul. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itulah Uma mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh iya, rumah di sana bentuknya itu seperti rumah panggung. Fungsinya untuk mencegah banjir dan juga gangguan binatang buas. Suara ketawa itu terdengar jelas. Ine keluar dari dalam. "Kalian dengar suara itu?" tanya Ine kepada para lelaki di ruang tamu. Semua berpandangan. Itu sekitar pukul 9 malam.
Semati anak, kata Aikarom. Ia mengisap tembakau dalam-dalam. Aikarom bangkit dari duduknya. Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah. Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Mereka segera bergegas. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa bahkan tertidur. Uma masih terjaga menyimak hal-hal aneh yang baru saja ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju kamar. Ia mencoba mengintip dari balik tirai. Suara tawa terdengar lagi. Di dalam, dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut perut. Dua warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Long Mila tampak melotot, lehernya tegang. Long Mila berteriak kencang sambil berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot, melirik ke arah jendela. Uma pun menatap ke sana. Ternyata di sana ada sepasang mata kecil yang muncul dari kegelapan. Mata itu mengedip, lalu hilang. Tawa itu muncul untuk kesekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu diawasi. Ia kembali berbaring bersama anak-anak lain. "Kau kenapa?" tanya temannya. "Tidak ada apa-apa," sahutnya. Tatapan matanya itu seperti membayangi dirinya. Uma meringkuk, sekujur tubuhnya dingin. Dari dalam ia mendengar pekik yang semakin sering. Keringatnya mengalir. Rasa takut membuatnya seperti mendengar tawa itu di dalam kepalanya. Kadang jauh, kadang seperti berbisik di telinganya. Tepat di jam 12 malam, di antara tidur dan bangun, Uma seketika mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang seperti merasakan sakit. Orang-orang tampak sibuk. "Cepat bersihkan darahnya," seru Ine kepada warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar bergegas mengangkat air ke dalam kamar, dan tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah kesepian malam. Anehnya Aikarom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi. Ya kalau hanya sekedar mengambil kayu gaharu ke rumahnya 30 menit cukuplah. Kecuali kalau kayu gaharunya itu harus ditanam dulu. Suara tangis bayi memecah malam, disusul suara tawa yang menggema. Suara itu terdengar banyak menggema, seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Pontang-panting bapak-bapak itu mengangkat air ke atas. "Laki macam apa kalian? Lari macam anak kecil," ucap Ine. "Kami ini buaya pun kami lawan. Asal ada wujudnya. Ini setan, yang ada cuma ketawanya," saut salah satu bapak. Tawa kembali terdengar bersaut-sautan. Di dalam, Long Mila meraung-raung berusaha menggapai bayinya. Ia menendang-nendang menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Baskom itu tumpah. Air menggenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Seketika suasana hening. Lalu suara tawa itu seperti berkumpul di bawah rumah. "Cepat cari Aikarom," seru Ine. Umak menggigil ngeri, tapi ia seperti terpanggil untuk menatap ke bawah. Dari sela papan, Umak menatap ke bawah, dan ia melihat sosok semati anak di bawah rumah yang sedang berusaha menggapai tetesan air yang bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, semati anak bergerak cepat dan langsung menempel ke bawah lantai dan membalas pandangan Uma. Mata mereka saling bertatap. Uma seketika itu cuma bisa mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah, Ine langsung menarik Uma dan menggendongnya. "Sedang apa kau?" Uma mematung. Tatapan matanya kosong, hilang semangat. Begitu di sana disebutnya. Kondisi saat seseorang seperti kehilangan kuasa atas dirinya. Ine segera mengelus kepala Uma sambil berbisik, "Kusemongat, kusemongat, kusemongat." Ia seperti berusaha memanggil kembali semangat Uma. "Lihat ke bawah, ada apa?" Ine meminta bapak-bapak tadi ke bawah, dan mereka hanya berpandangan. Suara tawa itu sayup-sayup masih terdengar tipis. 2 orang bapak-bapak melompat ke bawah dengan membawa lampu minyak yang mereka pakai sebagai penerang di bagian bawah kamar yang gelap. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus kencang. Dari sela-sela dinding kayu, lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. 2 bapak-bapak yang turun juga naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih ada di pelukan Ine. Kali ini giliran dukun beranak yang menjerit. Benar-benar malam yang kacau saat itu.
Ine menggendong Uma ke dalam kamar dan berkata, "Hidupkan pelita, cepat!" seru Ine. Pelita adalah sebutan untuk lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Benar, ternyata bayi di tangan dukun beranak itu telah raib. Jendela terbuka lebar. Angin malam berhembus dingin masuk ke dalam. Dan dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Aikarom, orang pintar di kampung itu, akhirnya muncul. Terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. "Di sana," seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses kelahiran. Mereka tergopoh-gopoh keluar rumah dan menuju sumber suara. Maka di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil berambut panjang dengan baju putih lusuh berjongkok menjilati bayi yang masih merah. Tapi bayi itu tampak diam. Ya, hilang semangat. Saat itulah Aikarom datang dengan mangkuk berisi kayu gaharu yang telah dibakar. "Memang jahanam! Enyahlah makhluk terkutuk!" Aikarom seperti merapal mantra. Semua orang saat itu terdiam. Aroma kayu gaharu menyeruak. Aikarom langsung meniupkan asapnya secara pelan. Seketika itu semati anak beringis. Ia bergerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa keras sekali. Dan ia pun menghilang di balik kegelapan dengan tawanya yang memantul. Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Dirapalnya, "Kusumungat, kusumungat," berulang-ulang. Sedangkan Ine berdiri di samping Aikarom. "Kemana kau? Lama sekali," tanya Ine. Uma di pelukannya sudah mulai baikan. "Diganggu. Mereka tidak mau aku datang ke sini." "Mereka?" "Iya, orang di balik ini semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Long Mila, barulah sebuah fakta terkuak. Bahwa suaminya tidak percaya anak yang dikandung Long Mila adalah anaknya. Ia menuduh Long Mila selingkuh. Mereka bertengkar hebat seminggu sebelumnya. Suaminya bersumpah tidak akan membiarkan anak itu hidup. Suaminya lalu pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit hendak melahirkan itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Karena menurut hitungannya, belum waktunya anak ini lahir. Makanya, sebenarnya sepanjang hari ia berusaha agar si anak tidak lahir. Ia tahu bahaya yang menanti anaknya. Jerit-jerit kesakitan itu adalah upaya terkuatnya menahan anak itu agar tidak keluar, sementara berjam-jam ia merasa tekanan besar di perutnya seperti mendorong anaknya keluar. Kalau kata Aikarom, mungkin saja dilakukan bila suaminya nekat berdukun untuk memanfaatkan semati anak. Selain semati anak, ada makhluk lain juga yang mencegah Aikarom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat semati anak biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun berkat Aikarom, Long Mila dapat pulih dengan cepat. Tapi yang masih terasa aneh, kenapa makhluk yang satunya sempat mengusili Uma dan juga Ine? Jadi sama seperti Ine, Aikarom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Aikarom sudah berusaha untuk merapal mantra dan doa, tetapi gangguan itu begitu kuat. Sampai setelah perlawanan, ia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian, suami Long Mila muncul di kampung. Ia membawa Long Mila dan anaknya untuk pindah. Anehnya, Long Mila setuju dan orang di kampung tidak ada yang bisa menahannya. Dan itu adalah pengalaman pertama Uma melihat makhluk gaib. Uma bukan anak indigo, tapi beberapa kali setelah kejadian itu, ia bisa melihat penampakan makhluk lain. Usianya baru 10 tahun waktu kejadian itu terjadi. Dan cerita ini dibawanya selama 40 tahun. Sekian ceritanya, senang rasanya bisa membagikan cerita yang tersimpan puluhan tahun lamanya. Mungkin semati anak tidak begitu akrab, bahkan tidak banyak yang tahu. Tapi ingatan Uma tentang makhluk itu begitu kuat. Di era sekarang aja masih banyak cerita yang aneh-aneh. Apalagi 40 tahun lalu di kampung yang nyaris di tengah hutan. Kata orang, tempat jin buang anak. Kampung itu aja sampai sekarang belum ada di Google Maps.